Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Afid Marsa dengan NIM 21042295. Kali ini ingin mempresentasikan materi tentang hukum privat dan hukum publik. Pertama itu hukum privat. Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan. Hukum privat memiliki ciri-ciri yaitu mengatur hubungan antara warga negara. Yang kedua, asas pokok otonomi warga negara antara lain yaitu milik pribadi. Yang ketiga, kebebasan membuat kontrak. Yang keempat, warga negara mempertahankan hak oleh mereka sendiri tapi terikat pada prosedur yang telah ditetapkan. Berikutnya itu pemerintah pemberi advis pewasitan. Sedangkan hukum publik, hubungan hukum ditetapkan sepihak oleh pemerintah. Yang kedua itu warga negara secara yuridis terikat pada putusan pemerintah. Yang ketiga, mempertahankan hak, yaitu di tangan pemerintah dan tuntutan hukum dari jaksa berdasarkan kepentingan umum. Hukum privat, contohnya yang pertama yaitu hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan kepentingan perorangan antara satu dengan yang lain sebagaimana fungsi hukum internasional. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa atau civil law mengenal pembagian hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon, hukum perdata juga menjadi bagian hukum saat ini berlaku di Indonesia. Yang kedua yaitu hukum dagang. Merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perorangan atau badan berkaitan dengan masalah dagang dan bisnis. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan sebagaimana fungsi hukum dalam masyarakat. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya, karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu, hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Yang ketiga, hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang mengandung unsur asing sebagaimana macam-macam tindak pidana ringan. Dalam definisi hukum, perdata internasional adalah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata atau nasional yang berlainan. Lebih lanjut, selain pengertian hukum perdata internasional di atas, dapat kita tinjau pula titik laut hukum perdata internasional. Yang keempat itu hukum acara. Yang keempat itu hukum acara perdata, yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hukum perdata jika terjadi pelanggaran hukum, sebagaimana penyebab tindak kriminal dalam hukum perdata material. Yang kelima, hukum acara peradilan agama, yaitu hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan agama. Lebih lengkap dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada pasal 2 menyatakan, peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat, pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Hukum yang termasuk hukum publik. Yang pertama itu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain dan hubungan antara negara dengan bagian-bagian negara. Yang kedua, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas atau hak dan kewajiban dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Yang ketiga, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Perbedaan. Kriteria yang pertama itu subjek atau pihak. Hukum publik
itu pemerintah atau individu. Hukum privat individu dan individu pemerintah. Yang kedua, hubungan hukum. Kalau hukum publik itu hukum vertikal atau sepihak antara negara dengan individu. Sedangkan hukum privat otonom atau horizontal antara individu dengan individu. Sifat norma. Kalau hukum publik sifatnya memaksa, sedangkan hukum privat tidak memaksa atau memaksa. Yang keempat, kriterianya itu konsekuensi. Hukum publik, lapangan hukum publik, sedangkan hukum privat, lapangan hukum privat. Secara garis besar, menurut pembagian saat ini, perbedaannya pada kepentingan yang diatur. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum, contohnya hukum pidana, sementara itu hukum privat mengatur relasi sesama manusia atau perorangan. Sekian dari saya, terima kasih.